Aku nama kapaunya kapah gugak putih sendu dari kapah gu pisah. Yang terhormat Bapak Efrison SE selaku Kabid Pariwisata dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar. Yang kami hormati Ibu Renti Emilia SS, Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar. Kemudian juga selamat datang kepada Yuris dan Abang rombongan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar. Selamat datang di Nagari Kota Lawe, Bapak. Yang kami hormati Wali Nagari Kota Lawe, Angku Datuk Bandar Gapuang, dan selanjutnya kepada teman-teman rekan-rekan dari Pok Darwis, kelompok sadar wisata Nagari Kota Lawe. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kelapangan langkah untuk bisa hadir pada hari ini di acara hari terakhir pelatihan kelompok sadar wisata Nagari Kota Lawe tahun 2023. Dan tak lupa pula salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Untuk mempersingkat waktu dan demi kelancaran acara kita, marilah sama-sama kita mengucapkan bismillah. Sebelumnya kami mintakan sambutan dan sepatah kata dari Wali Nagari Kota Lawe kepada Angku Datuk Bandar Gapuang, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita masih semangat di hari ketiga pelatihan kita. Masih semangat gitu kok. Nah, itu yang perlu. Alhamdulillah di hari ketiga kehadiran masih sesuai target ya Pak Kawan, masih maksimal. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kurang satu apapun. Baiklah, yang sama kita hormati Pak Efrison selaku Kabid Pariwisata Kabupaten Tanah Datar bersama Bu Renti dan rombongan. Terima kasih atas kehadirannya Pak, mengundang kami dan selamat datang di Nagari Kota Lawe. Yang sekaligus nanti akan bertindak selaku narasumber pada hari ketiga kita pada hari ini. Selanjutnya seluruh perangkat nagari BPKN pelaksana kegiatan yang hormati dan istimewa kepada seluruh anggota Pok Darwis Nagari Kota Lawe yang telah hadir. Selamat bantaikan puji syukur kehadirat Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun dan tetap semangat menjalani aktivitas. Dan selanjutnya kita tak lupa menyampaikan doa dan selawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bila Bapak, Ibu yang hadir pada pagi hari ini, sesuai dengan jadwal kita pagi hari ini kami melaksanakan pelatihan terakhir, di mana pelatihan kita akan dilaksanakan sampai menjelang Jumat ya Pak Kaur. Dan mudah-mudahan di waktu yang sedikit ini kita bisa memaksimalkan pemahaman kita mengenai apa itu pariwisata, apa itu desa wisata, sehingga kedepannya Pak Darwis ini kami harapkan Pak bisa melangkah pasca pelatihan kita mulai bergerak. Dan mau berharap Pak Sidi selaku ketua Pak Darwis di Nagari Kota Lawe selesai pelatihan bisa berkumpul cari jadwal di kabupaten Pak Kabid. Mohon yang di Kota Lawe diikutkan untuk kegiatan pelatihan Pak Darwis yang tingkat kabupaten. Jadi kami berharap tahun besok ada pelatihan lah itu, lah ada eksekusi dari kegiatan Pak Darwis. Mungkin mengingat waktu, mohon tidak panjang. Sekali lagi terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan pelatihan pada pagi ini seluruh peserta, dan mohon berharap pada Pak Kabid untuk memberikan seluruh ilmu menyangkut masalah pariwisata sesuai dengan target Bupati menjadikan Tanah Datar sebagai salah satu daerah destinasi wisata. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wali Nagari Kota Lawe yang sudah memberikan sambutannya, dan langsung saja Bapak, untuk tidak memperpanjang waktu kita dengarkan pemaparan dari Bapak Efrison Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Wali Nagari Kota Lawe beserta perangkat, yang kami hormati dan kami banggakan Pok Darwis Nagari Kota Lawe beserta anggota dan panitia pelatihan,
dan rekan-rekan dari Dinas Parpora. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Alhamdulillah atas nikmat sehat yang beliau berikan, kita dapat hadir bersama-sama hari ini di lokasi yang indah ini dalam rangka intinya silaturahmi dan menyamakan persepsi kita untuk membangun pariwisata. Nah, itu memang anak nagari yang kita harapkan. Tugas pemerintah lebih banyak untuk meningkatkan SDM seperti pelatihan-pelatihan ini untuk meningkatkan sarana prasarana seperti jalan, listrik, telekomunikasi, promosi. Itu lebih banyak tugas pemerintah di nagari, karena aset wisata ini lebih banyak milik nagari, bukan milik pemerintah. Kalau milik pemerintah kita baru bisa membangun fisiknya, tapi kalau belum aset pemerintah kita belum bisa membangun fisik. Contoh kita di Pandai Sike saat ini ada membangun satu area glamping, itu sudah diserahkan tanahnya oleh masyarakat ke nagari, baru kita bisa membangun. Saat ini sudah dilakukan pembangunan glamping di Nagari Pandai Sike dari dana pokir Bapak Dedi Irawan. Ya baiklah rekan-rekan, kami langsung saja. Udah Yuri, kapan ya? Lanjut Yuris. Kelihatan? Alhamdulillah. Lanjut Yuris. Ya. Jadi ini apresiasi ke Pak Wali Nagari lah dulu. Iya. Terima kasih Pak Wali yang telah menganggarkan kegiatan pelatihan ini, pelatihan Pok Darwis. Kami dari Dinas mengucapkan terima kasih dan apresiasi. Ini adalah salah satu bentuk komitmen beliau untuk memajukan pariwisata di Negari Katulamwe. Itu perlu kita dukung, dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih ke Pak Wali. Ya, karena seperti kata kami tadi, untuk mengembangkan pariwisata memang kita semualah dari anak Nagari Katulamwe. Ya, izinkan saya di depan. Ya, minum dulu. Silakan, ada yang Pak peserta nggak ada minum Pak Wali? Panitia? Ya. Ada yang minum kopi teh boleh. Ya. Jadi rekan-rekan semua, ayo kita gali dan kembangkan pariwisata Katulamwe. Memang kita lah yang akan mengembangkan pariwisata Katulamwe. Tidak mungkin orang dari luar yang datang untuk mengembangkan pariwisata Katulamwe. Memang anak nagari lah yang harus mengembangkan pariwisata Katulamwe. Dengan kita kembangkan pariwisata, kita harapkan ekonomi masyarakat meningkat. Memang itu tujuan pariwisata. Kalau ekonomi masyarakat tidak berkembang, tidak meningkat, berarti pariwisata kita tidak berkembang. Jadi pariwisata itu berkembang kalau ekonomi masyarakatnya meningkat. Itu yang kita inginkan. Jadi yang penting sekali untuk mengembangkan pariwisata ini, kita butuhkan orang yang gila. Kalau orang tidak gila dengan pariwisata, akan lambatlah perkembangan pariwisata. Yang gila itu yang positifnya. Yang pertama, kita harus gigih untuk mengembangkan pariwisata. Kalau kita bergiat pariwisata, pasti ada juga komentar orang yang macam-macam. Apa ya? Yang kerajuan itu, itu tak dogai gunanya itu. Dan itu jangan didengar. Pertama, kita harus gigih, harus semangat selalu. Yang kedua, kita harus inovatif, harus kreatif. Seperti tempat kita ini salah satu kreasi dari Pak Ujeng. Kita juga ada Pak Jeng? Pak Jack. Oh, dari luar. Kita juga apresiasi beliau telah membuka objek wisata ini secara bertahap, akan kita ditingkatkan. Tidak mungkin langsung menjadi saja. Kita apresiasi Pak Jack, ini sudah ada lokasi destinasi yang bisa dikunjungi secara bertahap, kita tingkatkan. Yang ketiga, kita harus lembut. Orang pariwisata itu harus lembut, harus mudah senyum, sapa, salam. Itu yang penting sekali. Kalau tidak ada lembut, tidak ada senyum, orang akan takut datang ke daerah kita. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah amanah, jujur. Memang kalau orang datang harus ada keamanan, kenyamanannya mereka. Itu salah satu bentuk amanah. Kalau kita tidak amanah, tidak bisa memberikan rasa aman bagi wisatawannya datang, juga tidak akan berkembang. Jadi yang penting sekali, kita memang harus gila, harus gigih, inovatif, lembut, dan amanah. Ini syarat penting dari pengembangan pariwisata kita ke depannya. Rekan-rekan semua, kami sampaikan pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan pariwisata sebagai sektor unggulan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Memang kita di Tanah Datar tidak punya sumber daya alam seperti Riau. Kita lihat Riau punya di bawah punya minyak bumi, punya sawit, potensinya sangat luar biasa. Tapi untuk saat ini, memang Riau kaya, tapi itu terbatas produksinya. Ada masanya habis minyak bumi dan sawitnya. Tapi kalau alam kita, insya Allah selama masih ada dunia ini, alam kita akan seperti ini. Tidak akan ada habis masa produksinya.
Ini prospeknya sangat bagus sekali kalau kita kembangkan. Silakan orang dari Riau cari uang, mereka habiskan uangnya di daerah kita. Ini sangat menguntungkan kita. Kita lihat air kita berapa bersihnya, kita lihat udara kita berapa sejuknya. Kita lihat di Riau itu, airnya merah, bau, udaranya seperti itu. Tapi kita lihat sendiri kampung kita, alhamdulillah sangat luar biasa indahnya. Mungkin kita nganggap biasa saja, tapi bagi orang yang sekali-sekali datang sangat luar biasa. Kami juga baru kali ini lihat, waduh, sangat bagus Kota Laweh ini. Kalau kita kembangkan, insya Allah akan lebih maju lagi. Kalau kita kembangkan pariwisata itu manfaatnya multiplier effect, seluruh sektor bergerak dan akan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping melengkapi sarana-prasarana yang ada di objek wisata kita, Tanah Datar punya lebih kurang 200 objek wisata. Itu sudah ada di rencana induk pengembangan pariwisata. Ada 200 buah yang tersebar di 75 nagari. Dan yang dari 200 itu yang milik pemerintah hanya 2. Istana Bahasa Pagaruyung dan Panorama Puncak Patuh. Selebihnya milik nagari dan wilayah. Contohnya Panorama Pandai Sike, kan objek wisata kita itu milik masyarakat. Batu Angke-Angke, Ayange Padang Gantiang. Ada 2 lembah Anai, itu milik masyarakat dan nagari wilayah punya semuanya itu. Itu bukan milik pemerintah, masyarakat yang mengelola. Jadi di samping melengkapi sarana-prasarana tersebut, yang kita kembangkan adalah nantinya desa wisata. Desa wisata itu adalah menggali apa kearifan lokal yang ada di desa wisata yang kita harapkan dari anak nagari yang mengembangkan melalui Pok Darwis. Jadi rekan-rekan semua inilah yang kami harapkan untuk menggali dan mengembangkan desa wisata yang ada di daerah kita. Ada dengan dilakukannya pengembangan pariwisata, manfaatnya banyak sekali. Kalau kita kembangkan pariwisata, yang pertama membuka lapangan kerja. Jadi dengan kita buka pariwisata, membuka lapangan kerja. Sepertinya ada rumah makan ini terbuka lapangan kerja. Juga nanti terbuka lapangan tour guide, jasa penginapan, jasa kuliner. Itu manfaatnya pariwisata kalau kita buka. Yang kedua manfaatnya adalah mendorong seseorang untuk berwira swasta, wirausaha, contohnya menjadi pedagang dan yang lain-lainnya. Dan yang terakhir manfaatnya meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya, untuk pengembangan pariwisata Tanah Datar kita punya banyak potensi. Kita telah menetapkan 3 kebijakan kita. Yang pertama, pariwisata berbasis masyarakat, community based tourism. Maksudnya memang masyarakat itulah yang kita harapkan untuk mengembangkan dan menggali pariwisata. Masyarakat itu adalah sebagai pelaku, dia yang bergerak di pariwisata yang ada di nagari masing-masing. Yang kedua, pariwisata berkelanjutan. Maksudnya ini adalah kita tidak akan merubah kearifan lokal yang ada di nagari, adat istiadat, kebiasaannya. Apa yang sudah ada tetap kita promosikan. Dan yang kita jual itu adalah kearifan lokal. Kita bukan menjual modern majunya daerah kita. Kalau maju modern silahkan datang ke Singapura, ke Amerika. Tapi kalau budaya kearifan lokal ingin melihat, datanglah ke Tanah Datar, ke Sumatera Barat. Itu yang kita jual, budaya kita, autentiknya kita. Itu yang akan kita jual dan itu sangat menarik bagi wisatawan. Selanjutnya kebijakan kita adalah pariwisata event. Jadi kita ingin menjadikan Kabupaten Tanah Datar ini sebagai kabupaten event. Kita ingin memperbanyak event yang ada. Untuk tahun 2023 sudah ada 50 buah event di Tanah Datar. Di antaranya 1 nagari, 1 event. Juga ada event lain seperti Pacu Jawi, ada festival Pesona Minangkabau. Dan setelah pelatihan ini nanti kami juga harapkan di samping desa wisata kita maju di sini, Nagari Kota Laweh juga punya event, masuk dalam melaksana 1 nagari 1 event. Itu yang kami harapkan tahun 2024 untuk panitianya kita dari Pok Darwis. Dan kami lihat 1 nagari 1 event memang menghabiskan uang. Untuk saat ini memang tahun pertama, tahun kedua memang uang habis, tapi manfaatnya banyak sekali. Berbagai kearifan lokal. Oke, sekarang kita lagi bicara sama salah satu seorang pencetus Pok Darwis Kota Laweh, Bapak Safriadi. Kebetulan yang di belakang Pak Safriadi ada wali nagari Kota Laweh. Itu tinggi nilainya, tidak bisa dinilai dengan uang. Untuk itu kami harapkan mari kita gali nanti potensi nagari kita, kuliner kita tampilkan pada 1 nagari 1 event.
seperti tahun biasanya bagi nagari yang pelaksana satu nagari satu event, pemerintah daerah bantu 50 juta. Uang 50 juta itu memang tidak cukup. Nanti silakan dicari dari sumbangan pihak ketiga atau dari perantau, boleh. Yang penting dananya tidak berdempet, ini dana Pemda, dana nagari atau dana perantau. Penggunaan kita serahkan ke panitia. Untuk itu setelah ini Pokdarwis silakan rapat, kita susun kalender event kita di Kota Laweh tahun 2024. Saran kami kita adakan di sini, memang cukup bagus lokasinya. Ya lanjut, ini nagari wisata. Nagari wisata adalah nagari yang memiliki kemampuan untuk menarik kunjungan wisatawan. Karena kemampuannya untuk menggali potensi yang ada. Itu yang dikatakan nagari wisata, kemampuan kita untuk menggali potensi yang ada untuk menarik kunjungan wisatawan. Sekali lagi, memang kami harapkan rekan-rekan semualah yang bergerak untuk menggali pariwisata yang ada.